Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dosen dan rekan-rekan Unsia semua. Pada pagi hari ini, kelompok 3 akan melakukan presentasi mengenai laporan keuangan 2023 hingga 2024 dari perbankan SeaBank. Yang pertama kita perlu ketahui adalah organisasi dari bank itu tersebut ya. SeaBank adalah lembaga keuangan yang berfokus pada pemberian layanan perbankan digital yang inovatif di Indonesia. Nah, bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial individu maupun bisnis dengan pendekatan yang mudah, cepat, dan efisien melalui teknologi digital. Sejarah dan latar belakang dari bank ini sendiri didirikan atas nama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi pada tahun 1991. Namun pada tahun 2021 perusahaan mengalami akuisisi ya oleh Sea Group, yaitu sebuah perusahaan teknologi asal Singapura yang juga menaungi Shopee dan Garena. Nah, setelah diakuisisi, nama bank ini lalu berganti menjadi SeaBank Indonesia dan bertransformasi dari konvensional menjadi bank digital. Motivasi pendirian dari bank ini sendiri yaitu untuk menyediakan layanan perbankan yang lebih terjangkau dan inklusif dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyederhanakan proses perbankan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah. Visi dan misi, yaitu menjadi bank digital terkemuka yang memberikan solusi finansial yang aman dan mudah, serta inovatif bagi semua orang. Misinya yaitu menyediakan layanan perbankan yang mudah diakses melalui teknologi digital, meningkatkan inklusi ekonomi dengan menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan tradisional, dan yang terakhir mendorong efisiensi dan transparansi dalam layanan keuangan. Struktur organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite, dan Divisi Fungsional. Nah, Dewan Komisaris ini mengawasi kebijakan manajemen, serta memberikan nasihat kepada direksi. Badan dari komisaris dibagi menjadi 2, yaitu komisaris utama dan juga komisaris independen. Lalu ada direksi yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari bank dan pelaksanaan strategi bisnis. Pada bagian ini dibagi menjadi direktur utama, direktur keuangan, direktur operasional, direktur teknologi informasi, dan juga direktur pemasaran. Pada komite, yang tugasnya adalah untuk mendukung tugas Dewan Komisaris dan juga direksi, dibagi menjadi beberapa yaitu komite audit, komite risiko, komite nominasi dan remunerasi, lalu yang terakhir adalah komite teknologi. Sedangkan pada divisi-divisi fungsional yang tanggung jawab utamanya adalah mendukung operasional sehari-hari, ini dibagi menjadi divisi keuangan, divisi operasional, divisi teknologi informasi, divisi pemasaran dan pengembangan produk, divisi sumber daya manusia, divisi kepatuhan, dan juga divisi manajemen risiko. Oke, selanjutnya saya akan presentasikan tentang manajemen dana bank, yaitu si bank seperti bank lainnya mengelola dana mereka mencapai keuntungan maksimal melalui beberapa strategi dan praktik manajemen risiko yang hati-hati. Berikut adalah beberapa cara si bank mengelola dana dan mempersiapkan risiko. Yang pertama yaitu pemberian pinjaman. Bank memberikan pinjaman kepada individu dan bisnis dengan suku bunga yang lebih tinggi daripada suku bunga yang berafiliat kepada deposan. Ini termasuk pinjaman pribadi, hipotek, pinjaman usaha kecil, dan pinjaman komersial. Yang kedua yaitu investasi. Si bank menginvestasikan dana dalam instrumen keuangan yang aman dan menguntungkan seperti obligasi pemerintah, surat berharga, dan pasar uang. Investasi ini membantu meningkatkan pendapatan bunga. Yang ketiga yaitu layanan keuangan. Bank menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya seperti rekening tabungan, deposito berjangka, dan layanan perbankan digital. Layanan ini membantu menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan dana yang dikelola. Selain yang nomor 4 yaitu pendapatan fee base.
Selain mendapatkan bunga, bank juga memperoleh pendapatan dari biaya layanan seperti administrasi akun, transfer uang, layanan kartu kredit, dan produk keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu manajemen risiko. Yang pertama yaitu manajemen risiko kredit. Untuk meminimalkan risiko gagal bayar, bank melakukan analisis kredit yang ketat sebelum memberikan pinjaman. Ini melibatkan pemeriksaan latar belakang kredit pinjaman, analisis kemampuan pembayaran, dan penetapan syarat pinjaman yang jelas. Yang kedua yaitu manajemen risiko likuiditas. Bank memastikan memiliki cukup likuiditas untuk pinjaman penarikan dari deposit. Ini dilakukan dengan memelihara cadangan kas yang cukup dan berinvestasi dalam aset likuid. Yang ketiga yaitu manajemen risiko pasar. Bank mengelola eksposur mereka terhadap risiko pasar seperti perubahan suku bunga dan nilai tukar. Ini termasuk penggunaan instrumen lindung nilai seperti derivatif untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar. Yang keempat yaitu manajemen risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional seperti kesalahan manusia, kegagalan, dan penipuan, bank menerapkan kontrol internal yang ketat, pelatihan karyawan, dan teknologi keamanan yang canggih. 5 yaitu manajemen risiko hukum dan kepatuhan. Bank memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi dan peraturan yang berlaku. Ini melibatkan kepatuhan terhadap standar anti pencucian uang, AML, perlindungan data, dan persyaratan peraturan lainnya. Yang keenam yaitu manajemen risiko reputasi. Bank bekerja untuk mempertahankan reputasi, baik dengan memberikan layanan pelanggan yang baik, beroperasi secara etis, dan menangani keluhan nasabah dengan efektif. Dengan mengimplementasikan strategi ini, si bank dapat mengelola dana mereka secara efisien dan memaksimalkan keuntungan, sambil meminimalkan berbagai risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya itu beberapa program kerja manajemen risiko yang telah dijalankan selama tahun 2023 sebagai yang pertama yaitu mengkaji dan memperbarui kebijakan, standar dan pedoman manajemen risiko, meliputi pengaturan risk appetite statement untuk subdirektorat manajemen risiko, finansial dan non-finansial. Yang kedua yaitu melakukan pemantauan terhadap implementasi atas kebijakan standar dan pedoman manajemen risiko. Yang selanjutnya yaitu melakukan pemantauan kinerja aktual dan melakukan langkah tindak lanjut yang diperlukan agar tetap terjaga dan sesuai dengan risk appetite, risk tolerance, dan risk limit. Selanjutnya yaitu penyesuaian kerangka manajemen risiko secara berkala secara strategis. Selanjutnya yaitu melakukan kajian untuk produk, program, dan proses baru. Yang terakhir yaitu menyusun dan menerbitkan standar dan pedoman terkait manajemen risiko kredit, pasar, dan likuiditas. Meliputi pengaturan risk acceptance kriteria dan liquidity contingency funding plan. Input Subdirektorat Manajemen Risiko Finansial. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Antika dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait manajemen sumber daya pada si bank. Baik, langsung saja saya share screen untuk presentasinya. Manajemen sumber daya perbankan pada si bank terdiri dari sumber daya manusia, manajemen teknologi informasi, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Di mana selain itu si bank memiliki struktur GCG. Struktur GCG adalah organ-organ perusahaan yang memiliki peran penting dalam penerapan good corporate governance. Struktur
GCG meliputi organ utama yaitu pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, serta organ pendukung GCG, antara lain komite-komite, sekretaris perusahaan, dan satuan pengawas internal atau SPI. Selanjutnya di sini kita bisa melihat bagian struktur GCG pada si bank. Yaitu yang pertama kita lihat di sini ada RUPS atau pemegang saham, selanjutnya terbagi menjadi direksi dan dewan komisaris. Pada direksi terbagi lagi menjadi komite eksekutif direksi dengan susunan yaitu komite kebijakan perkreditan, komite pemutus kredit, komite manajemen risiko, komite aset dan liabilitas, komite manajemen kepegawaian, dan komite pengarah TI. Lalu pada Dewan Komisaris terbagi menjadi komite audit, komite pemantau risiko, dan yang terakhir yaitu komite renumerasi dan nominasi. Manajemen sumber daya manusia pada si bank memiliki kebijakan proses rekrutmen yang ketat untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik di industri perbankan. Terdapat program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan di berbagai bidang, seperti manajemen risiko, inovasi produk, dan layanan pelanggan. Sistem remunerasi yang kompetitif dan skema insentif kinerja ditetapkan untuk memotivasi karyawan dan menjaga tingkat turnover yang rendah. Berikut kita bisa melihat bagian seleksi pegawai atau rekrutmen pada si bank. Yang pertama yaitu ada seleksi administrasi, selanjutnya tes wawancara oleh Subdirektorat SDM dan Facility Management. Lalu tahapan ketiga ada tes tertulis. Tahapan selanjutnya yaitu tes wawancara oleh pejabat terkait. Selanjutnya pre-employee screening. Dan terakhir yaitu tes kesehatan atau medical check-up. Komite Manajemen Kepegawaian. Manajemen SDM pada si bank memiliki divisi Komite Manajemen Kepegawaian, di mana komite ini bertugas untuk meningkatkan kualitas pegawai dari sisi hard skill dan soft skill, khususnya sikap, dengan tujuan menciptakan pegawai yang memiliki etika dan berkarakter. Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Kepegawaian tahun 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi dan mengkaji peraturan terkait sumber daya manusia, kedisiplinan, tata tertib, dan peraturan perusahaan. Yang kedua, melaksanakan implementasi budaya kerja perusahaan. Berikut adalah susunan divisi Komite Manajemen Kepegawaian pada si bank. Yang pertama ada ketua dengan jabatan yaitu Kepala Subdirektorat People. Yang kedua, sekretaris dengan jabatan yaitu Kepala Divisi HRBP dan Industrial Relation. Yang ketiga yaitu anggota atau member dengan jabatan yaitu semua direktur, kepala subdirektorat, dan kepala divisi, serta kepala regional. Rencana pengembangan SDM. Si bank melakukan sistem pengelolaan yang konsisten dan berkelanjutan, dimulai sejak proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, perencanaan karir pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, hingga penerapan budaya kerja. Langkah-langkah Subdirektorat SDM dan Facility Management dalam pengelolaan SDM dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan memperbaiki organisasi dan sistem SDM secara berkesinambungan untuk menunjang bisnis serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja pegawai. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas dari jasa SDM dengan meningkatkan efisiensi, kecepatan kerja, akurasi, dan proses kerja SDM. Yang terakhir yaitu merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai yang berkualitas melalui program pengembangan, peningkatan kompetensi, dan program
penanaman nilai dan budaya agar tercipta agen perubahan. Selain itu, si bank juga memiliki manajemen teknologi informasi, di mana si bank telah mengadopsi sistem teknologi informasi terkini untuk mendukung operasional bank yang efisien dan aman, serta menjadi inovasi bank digital. Investasi besar dilakukan pada infrastruktur IT, termasuk pusat data yang andal, dan sistem keamanan cyber, serta aplikasi perbankan digital. Tim IT yang terlatih dan berpengalaman bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan serta inovasi teknologi informasi pada si bank. Nah, berikut adalah divisi Komite Pengarah TI atau Teknologi Informasi. Divisi ini memiliki tugas untuk mengkaji, mengawasi, dan memprioritaskan area utama TI atau teknologi informasi dari perspektif lintas fungsi dan membuat rekomendasi untuk pemangku kepentingan. Memberikan rekomendasi kepada direksi berupa yang pertama, rencana strategis TI yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha bank, memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, merumuskan kebijakan standarisasi dan prosedur TI yang utama yang bersifat kritikal dan berdampak signifikan bagi operasional, bisnis, dan reputasi bank. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas langkah-langkah mitigasi resiko yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan TI bank. Yang keempat, mengevaluasi wewenang dalam pengambilan keputusan atas investasi pada sektor TI, sehingga meminimalisir resiko investasi serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis. Lalu yang kelima, melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan implementasi kebijakan, pengamanan TI, dan proyek TI yang sedang dilakukan, dan memberikan laporan kepada direksi. Lalu yang keenam, melakukan pembahasan dan penetapan solusi terhadap permasalahan yang akan dan telah muncul dalam kaitannya dengan TI. Berikut adalah struktur dan susunan pengarah TI pada tahun 2023. Yang pertama ada ketua dengan posisi jabatannya yaitu direktur utama. Yang kedua ada sekretaris dengan posisi jabatan yaitu Kepala Subdirektorat Digital dan Teknologi. Yang ketiga ada anggota dengan posisi jabatan yaitu semua direktur dan seluruh kepala subdirektorat. Berikutnya terkait manajemen kredit akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Indri. Terima kasih. Manajemen kredit. Si bank membentuk Komite Kebijakan Perkreditan atau KKP untuk meningkatkan pengelolaan risiko kredit, memastikan kualitas keputusan kredit, dan mematuhi regulasi keuangan. KKP membantu dalam analisa risiko yang mendalam, pemantauan portfolio kredit, dan penyusunan kebijakan yang relevan dan terkini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pemberian kredit, serta memastikan bahwa semua prosedur sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Ini memungkinkan si bank untuk mengelola kredit dengan lebih baik dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Si bank juga telah menyusun struktur dan susunan KKP, terdiri dari chairman atau direktur utama, sekretaris, atau kepala subkoordinat manajemen risiko finansial. Lalu yang berikutnya adalah anggota atau member yang terdiri dari direktur kepatuhan atau compliance director, business director, finance director, operations director, treasury director, dan yang terakhir adalah kepala divisi internal audit. Si bank juga membentuk Komite Kebijakan Perkreditan dengan
dan telah menetapkan pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Standar Operational Procedure nomor 01-03/004 tanggal 31 Juli 2023. Komite telah menetapkan pedoman sebagai berikut, yang berisi tentang kebijakan kredit, terdiri dari kriteria pemberian kredit, batasan kredit. Yang kedua adalah proses penilaian kredit, terdiri dari analisa kelayakan dan scoring kredit. Yang ketiga adalah pemantauan dan pengendalian kredit, berisi pemantauan berkala dan pengendalian risiko. Yang keempat adalah penanganan kredit bermasalah. Yang kelima adalah pelaporan dan kepatuhan. Yang keenam adalah penggunaan teknologi. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Di sini kami sertakan laporan posisi keuangan triwulan dari SIBank. Bisa dilihat untuk total aset pada tahun 2023 itu adalah 28.230.927 juta, dan di tahun 2024 adalah 32.340.741 juta, di mana terdapat perubahan aset sebesar 14,56% dalam bentuk kenaikan. Lalu untuk yang poin kedua, sumber peningkatan aset yang paling besar berasal dari penempatan pada bank lain sebesar 286,98%. Untuk yang poin ketiga, selain itu peningkatan juga terdapat pada kas surat berharga, kredit yang diberikan, dan aset keuangan. Untuk laporan posisi keuangan triwulan, bisa dilihat total liabilitas peningkatannya sebesar 18,21% berupa giro, tabungan, deposito, dan liabilitas lainnya. Total ekuitas sedikit kenaikan 0,96% pada total ekuitas dividen yang dibayarkan tahun 2024 mengalami perubahan drastis sebesar minus 78,64%. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain triwulan. Penurunan pada pendapatan beban bunga bersih sebesar 19,56% memiliki arti bahwa kemungkinan tingkat profitabilitas yang berkurang, penurunan suku bunga, peningkatan beban bunga, atau kompetisi yang meningkat di bidang perbankan. Menganalisis pada tabel pendapatan dan beban operasional. Diketahui bahwa keseluruhan beban pada tahun 2024 meningkat atau menghabiskan dana yang lebih banyak dibandingkan tahun 2023. Bisa dilihat juga dari tabel, disimpulkan bahwa laba bersih tahun berjalan pada pendapatan dan beban non-operasional mengalami peningkatan sebesar 382,98%. Hal ini karena pendapatan yang meningkat, namun nilai dari kewajiban pembayaran pajak mengalami penurunan. Yang kedua, pada penghasilan komprehensif lain bertambah sebesar 237,12%. Laporan komitmen dan kontingensi triwulan. Tidak ada perubahan pada tahun 2023 dan 2024. Artinya bahwa belum ada dana yang dicairkan atau ditarik oleh nasabah dalam kurun waktu tersebut. Analisis kinerja berdasarkan laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangan SIBank, berikut rangkuman kinerja keuangannya. Kinerja profitabilitas, return on asset (ROA) pada tahun 2023, ROA SIBank adalah 0,04%, naik menjadi 0,15% di tahun 2024. Return on equity atau ROE pada tahun 2023, ROE SIBank adalah 0,22%, naik menjadi 0,85% di tahun 2024.
Saya Nindi, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi, yaitu mengenai rasio keuangan. Rasio sendiri alat yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan dengan perhitungan yang terdapat dalam neraca maupun laporan laba rugi sebuah perusahaan. Nah, rasio keuangan sendiri pada perbankan adalah tolak ukur yang digunakan sebuah bank untuk melihat kondisi kesehatan dan keuangan bank secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pada perbankan ini, rasio keuangan yang digunakan memiliki metode yang sedikit berbeda, karena pada perbankan itu disesuaikan dengan kebutuhan jasa, sedangkan pada korporat itu disesuaikan dengan kebutuhan jasa dan juga barang. Lanjut terhadap rasio keuangan, yang pertama kita bahas kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM sebesar 33,17%, yaitu jumlah modal minimum yang dipersiapkan oleh bank untuk menutupi kerugian yang terjadi terhadap bank tersebut dan otomatis lebih stabil dalam menanggulangi risiko yang berpotensi di kemudian hari. Lalu ada aset produktif bermasalah dan aset non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non-produktif sebesar 1,69%, yaitu adalah besaran presentasi aset dalam menganalisis keuangan dan penilaian akan kualitas perbankan tersebut. Ada aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif, yaitu penilaian akan kualitas perbankan yang dilihat dari aset produktif bermasalah dengan perbandingannya terhadap total aset produktif, yaitu sebesar 1,14%. Cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN aset keuangan terhadap aset produktif sebesar 8,11%, yaitu cadangan yang digunakan untuk menutupi kerugian dari aset produktif yang nilainya menurun. Yang selanjutnya adalah rasio profitabilitas usaha. Digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang didapat oleh bank selama kurun waktu tertentu. Nah, di sini laporannya dari 2023 menuju ke 2024 ya, teman-teman. Return on asset itu sendiri yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset dan efisiensi manajemen perusahaan dalam menggunakan aset. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada tabel, return on asset pada 2023 dan 2024 ini mengalami kenaikan. Artinya adalah perusahaan mampu untuk menghasilkan keuntungan yang lebih baik dari tahun 2023 ke 2024 dalam penggunaan aset. Nah, sedangkan return on equity ini hampir mirip dengan return on asset, yang membedakan adalah equity lebih ke mengukur kemampuan perusahaan dan menghasilkan keuntungan maksimal dari ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham. Nah, semakin tinggi nilai ROE itu juga artinya adalah semakin efisien perusahaan dalam menggunakan ekuitasnya dan otomatis menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya ada rasio keuangan non-performing loans gross, yaitu sebesar 2,02, rasio antara kredit macet atau bermasalah dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Nah, angka ini menggambarkan kondisi bank dalam pengelolaannya mengatur risiko kredit. Nah, semakin kecil rasio NPL, maka semakin bagus kualitas kreditnya. Dan kita bisa lihat pada 2023 menuju ke 2024 ini ada penurunan ya, di mana artinya kredit macet juga tidak terlalu banyak sebanyak di tahun 2023. Lanjutkan NPL net 0,18%, artinya adalah rasio yang digunakan pada jumlah kredit bermasalah dikurangi dengan cadangan kerugian kredit dari total kredit yang diberikan bank. Hal ini menggambarkan risiko kredit terhadap perhitungan yang telah dipersiapkan bank untuk menutupi potensi kerugian kredit macet. Lalu ada net interest margin sebesar 15,41%. Indikator dari profitabilitas dan efisiensi manajemen aset dan kewajiban bank ini, jika rasionya semakin tinggi, maka bank artinya lebih efektif ya atau efisien dalam mengelola aset produktif dan mendapatkan keuntungan bunga bersih yang baik. Selanjutnya ada beban operasional terhadap pendapatan operasional. Nah, pengukuran bank dalam efisiensi biaya operasional ini, semakin tinggi rasionya berkemungkinan bahwa bank perlu lebih mengefisiensikan operasional. Salah satunya adalah dengan mengurangi biaya pengeluaran. Nah, kita bisa lihat pada tahun 2023 ke tahun 2024, bank sukses menurunkan sekitar 3% beban operasional terhadap pendapatan operasionalnya. Lanjut ke cost to income ratio.
pengukuran tingkat efisiensi perusahaan dalam pengelolaan biaya operasional. Semakin rendah rasionya, maka semakin efisien pengelolaannya dan tingginya pendapatan. Lanjut ke loan to deposit ratio. Pengukuran akan seberapa besar dana yang diterima atau simpanan bank diputar untuk investasi dalam bentuk simpanan. Pada laporan keuangan yang saya lihat tahun 2023 menuju ke tahun 2024, loan to deposit ratio ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Artinya adalah semakin besar maka semakin banyak dana pihak ketiga yang disalurkan untuk dana kredit ya. Namun, jika rasionya terlalu tinggi, maka ada kemungkinan bank itu tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi permintaan kredit. Jadi, walaupun tinggi, itu belum tentu dan belum pasti ya performa bank itu juga akan menjadi baik karena setiap kredit yang dikeluarkan atau kredit yang dipinjamkan itu juga tergantung dari kualitasnya. Apakah mereka adalah kredit yang baik atau kredit yang macet. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis jasa-jasa bank yang selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak jenis jasa-jasa bank, khususnya untuk si bank. Yang pertama itu layanan simpanan berupa tabungan giro dan deposito berjangka. Yang kedua, layanan pinjaman seperti KPR, kredit rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit tanpa agunan, KTA, ataupun kredit usaha. Lalu di sini ada kartu atau kredit dan debit. Nah, layanan investasi seperti reksadana, obligasi, dan saham, layanan digital, layanan pembayaran dan transfer, layanan asuransi, layanan keuangan khusus, layanan lainnya seperti call center dan customer service. Nah, kalau di sini selanjutnya itu yang akan kita bahas adalah biaya dan bunga. Nah, di sini kita bisa lihat suku bunga, biaya dan bunga itu apa-apa aja, seperti misalkan tabungan, misalkan suku bunganya 3,5% per tahun dari si bank. Lalu di sini biaya-biayanya tipenya itu berupa biaya pembukaan akun, saldo awal minimum, saldo minimum per bulan, biaya penalti saldo, atau biaya administrasi. Nah, kita bisa lihat bersama-sama ada biaya rekening dorman, itu dia gratis ya kalau di Cbank. Terus biaya transfer ke antara rekening Cbank juga gratis, virtual account, top up saldo Shopee, dan biaya transfer ke rekening seperti RTO dan SKN. Baiklah, next. Nah, di sini Cbank juga menetapkan batasan transaksi ya. Nah, batasan transaksi itu dapat mengatur sesuai dengan kebutuhan selama masih mengikuti ketentuan dari si banknya, dari bank ini. Misalkan tipe transaksinya seperti transfer ke rekening si bank lain, transfer ke rekening RTOL, transfer ke rekening bank lain atau SKN, dan direct debit. Nah, nominal minimal transaksinya itu ada yang Rp1, ada yang 10.000, dan kalau nominal maksimal per transaksinya itu bisa 500 juta, ada yang 250 juta, dan 3 juta kalau nominal maksimal hariannya itu bisa sampai 100 juta, 3 sampai 100 juta ya. Nah, fitur atau layanan yang ditawarkan si bank ini, yang pertama, itu poinnya menabung dengan bunga tinggi, membayar menggunakan virtual account, mengisi uang dalam bentuk e-wallet tanpa biaya admin untuk 100 kali per bulan. Lalu fitur bayar instan dan mengisi ulang pulsa kamu tanpa biaya admin. Baiklah, untuk itu saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat dari kelompok kami. Mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.